Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pertangyangan ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarkanlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu pemeliharaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1. Godang dope si guru non mi asa tu dos odo Tuhan mi sai tong na hurang ati korang mi so tu dope apor dirim sambing di haholongi ho dongan mulaus di halupahon ho. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertangyangan kita saat ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 dimulai dari ayat 10
sampai 15. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 1. Las rohaku si tutup midah Yesus nalulur manjalahi hajol maut ai iban paluahon jol mamani siyai siyan amago. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang menyertai kami hingga pada saat ini. Firman-Mu akan berkumandang, kami dengarkan. Berfirmanlah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi santapan rohani untuk kita di pertanyaan ini. Tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, demikian bunyinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab dan diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus, nats ini mengisahkan bagaimana tentang masa kecil Yesus.
yang saat Yesus berumur 12 tahun. Dia sangat tertarik untuk bisa kita perbincangkan bahwa dalam hikmatnya dan dia bertambah besar dan dia sekaligus menjadi suatu contoh yang akan direspon banyak orang. Dia bertambah hikmatnya, bertambah besarnya dari kecilnya, dan dia benar-benar menjadi menarik untuk konteks mau dicontoh. Yang tertarik bahwa sejak dia diasuh atau dibesarkan, dia bertumbuh, dia semakin besar, dan dia semakin disukai banyak orang. Tetapi itu tergantung kepada asuhan atau binaan dari orang tuanya Yusuf dan Maria. Dia sangat taat dan bisa membina anaknya di dalam pertumbuhannya. Dengan perjanjian ada istiadat, aturan main dari Yahudi, setiap tahun mereka harus merayakan Paskah. Dan anak-anak di sana harus bersekutu. Dan di sana dibina pendewasaan dari kecil anak-anak. Mereka selalu hadir dengan perjalanan 12 atau 1 hari ke tempat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bagaimana mereka akan menanamkan bahwa di dalam perayaan hari-hari besar agamanya, anak-anak juga ikut ambil bagian, dan di sana ada pembinaan. Kehadiran sosok seorang ibu, seorang bapak membina anaknya dalam kerohaniannya, selalu berjuang. Dan kita lihat perjuangan dari orang tuanya Yusuf dan Maria begitu luar biasa sebagai sosok orang tua yang mau kita teladani, bahwa keluarga Yusuf dan Maria benar-benar taat kepada Allah dan menyukai semua aturan agama dan adatnya. Dan ternyata anaknya juga menerima suatu arahan orang tuanya. Dan terlihat dari anaknya Yesus menjadi cinta, rindu akan ceramah, akan khotbah-khotbah di bait suci. Ternyata sepulangnya mereka dari Yerusalem, Yesus dalam umur dini dia menyukai khotbah, dia menyukai firman Tuhan yang diberikan oleh ulama-ulama di dalam bait suci. Orang tua dari Yesus, Yusuf dan Maria sepatutnya melihat itu. Tetapi ternyata sesudah mau pulang mereka, Yesus tertinggal, tidak mengetahui di perjalanan ikut atau tidak. Tetapi Yesus suka mendengar firman Tuhan, ceramah dari ulama di bait suci. Sehingga orang tuanya pulang lagi untuk melihat anaknya, mencari anaknya. Begitu orang tua menunjukkan tanggung jawab kepada anaknya. Semestinya bagaimana orang tua memberikan tanggung jawab. Yusuf dan Maria memberikan itu, selalu mencari sebagai tanggung jawab orang tua, kemanapun anaknya pergi harus tahu menahu. Walaupun ke bait suci, walaupun kemana pekerjaannya, orang tuanya harus tahu. Demikian juga dengan kehidupan kita ini. Perlu peranan orang tua sebagai figur dan tokoh untuk mensukseskan anak di dalam masa depannya. Pertama, menjadi guru adalah orang tuanya di rumah. Harus benar-benar mengkoordinir, membina, mengarahkan untuk bisa sukses dan berhasil nantinya. Dan begitu berat memang perjuangan itu. Tetapi Yusuf dan Maria tidak menyanyiakan, tidak mengatakan sudah lelah, tetapi terus kerja keras yang lebih untuk
keberhasilan anaknya yang harus memikul tanggung jawab. Dan juga sudah waktunya dan peranan gereja juga harus bekerja sama dengan keluarga jemaat-jemaat memberikan pendidikan iman yang harus dilihat persaingan sekarang yang begitu berat. Karena dengan kedatangan medsos atau HP yang begitu mempengaruhi dengan terlenanya anak-anak sekarang, sehingga di dalam HP-nya banyak yang dibuka, yang dilihat, bukan menjadi pelajaran yang benar-benar mau sukses. Dengan tawaran-tawaran di sana, sehingga anak-anak sekarang terlena. Dan begitu besar juga pengaruhnya. Bukan lagi sekarang kecanduan narkoba yang penyakit berbahaya, bahkan kecanduan main HP, main game dalam medsos ini yang sangat berbahaya. Tentu ini akan kita lihat bagaimana kita untuk mengkondisikan situasi. Boleh anak-anak main HP, tetapi yang kita lihat sekarang ini bagaimana cara teknik untuk memakai HP-nya. Tertentu untuk mau belajar, jangan sembarangan waktu. Kalau tidak seperti di kota-kota yang besar sekarang, karena pengaruh HP ini terlena sehingga bisa mengakibatkan fatal penyakit dan tidak lagi mengindahkan masa depannya. Inilah pengaruh negatifnya medsos ini, HP ini menjadi harus kita tanggulangi. Jangan sempat terlena mereka. Kita harus memonitor bagaimana mereka mendapat arahan pendidikan iman, baik dari gereja, baik dari orang tua. Jangan ada pembiaran. Seperti Yusuf dan Maria memberikan pengarahan, pendidikan, dan memonitor Yesus masa kecilnya sehingga menjadi figur yang berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, tentu kepatuhan tekad Yusuf dan Maria untuk menerima arahan itu sehingga mereka juga memberikan arahan kepada anaknya. Ketaatan Maria dan Yusuf kepada Tuhan, kepada Allah menjadi figur orang tua yang mau kita teladani. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, banyak hal yang kita hadapi sekarang tantangan. Sebagai orang tua, tidak kita harus mengalah, harus berjuang keras. Karena bagaimana kita benar-benar mau mencari seperti orang tua Yusuf dan Maria tidak membiarkan anaknya. Demikian juga kita. Kita menjadi figur tokoh keberhasilan anak-anak kita sebagai orang tua. Tantangan apapun, cobaan apapun yang kita hadapi dengan perubahan zaman yang luar biasa sekarang, tentu harus mau tidak mau kita hadapi. Tetapi satu andalan kita, mari belajar mendekat kepada Tuhan, benar-benar belajar dari firman Tuhan, menjadi guru, soko guru kita, untuk mau kita teladani. Dan sebagai orang tua teladan, mari kita tiru sosok dari Yusuf dan Maria, menjadi orang tua yang benar-benar bekerja keras, mau mengarahkan anaknya. Demikian juga kita harus berjuang, kerja keras dengan kekuatan iman kita, dengan mendekat kepada Tuhan, sehingga kita boleh mampu untuk memberikan yang terbaik, baik kepada siapapun, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi gereja kita. Mari saling membantu, bergandengan tangan, memberikan pendidikan iman yang dibutuhkan dunia sekarang menghadapi tantangan. Biarlah Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap untuk kekuatan dalam menjalani hidup kami. Apalagi Tuhan di dalam tantangan sekarang ini, kami sangat butuh untuk pendidikan iman kami lewat firman-Mu seperti Yusuf dan Maria mengarahkan masa kecil Yesus menjadi tahu teladan bagi kami. Bantu kami Tuhan, bimbing kami
Arahkan kami dengan Roh Kudus supaya kami tetap mendekat kepadamu, belajar dari firman-Mu, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkahatilah. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami mengucap puji syukur kepadamu Tuhan, atas semua kasih dan karunia-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hari-hari yang kami lewati. Terkhusus malam hari ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan, kesehatan, dan sukacita dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah pertanggiangan malam ini di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, agar kiranya ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu tinggal di hati kami dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan dan keluarganya. Tuhan tambahkan berkat kesehatan, pengetahuan, kebijaksanaan, agar kiranya melalui pelayanannya, nama-Mu semakin dipermuliakan. Demikian juga dengan anggota jemaat gereja-Mu dimanapun berada, Tuhan kiranya Engkaulah yang selalu menyertai, menjagai, dan memberkati apa yang menjadi pekerjaan, pergumulan, dan kerinduan mereka, agar kiranya melalui semua yang Engkau berikan dan genapi, dapat menambahkan iman dan kepercayaan kami kepadamu. Buat jemaat gereja-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan. Buat yang tertekan berat, Tuhanlah yang meringankan bebannya. Yang menderita Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, agar kiranya umat-Mu senantiasa mengucapkan syukur kepadamu Bapa dalam segala hal. Kami juga umat-Mu senantiasa mengucap syukur kepadamu Bapa dalam segala hal. Kami berdoa buat semua program gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang turut campur tangan, agar semua program gereja-Mu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, sesuai dengan talenta mereka masing-masing, agar kiranya melalui pelayanan nama-Mu semakin dipermuliakan. Malam ini kami juga berdoa secara khusus terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah kami, di mana makin meningkatnya penyebaran virus COVID-19. Tolong kami Tuhan, berkatilah semua program yang menjadi daya upaya dari pemerintah dan kami semua untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Berkati program vaksin yang sedang berlangsung, berkati tenaga medis yang menjalankan tugas siang dan malam. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu, agar kiranya mereka tetap sehat dan kuat melakukan tugas pelayanan mereka. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu kami yakin Engkau mampu lenyapkan virus ini. Tuhan,
masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi Engkau tahu apa yang terbaik buat kami. Kiranya Engkaulah yang mengenapi semua. Kami sadar Tuhan bahwa kami ini adalah orang yang penuh dosa. Kami mohon ampun Tuhan terhadap dosa dan semua pelanggaran kami, agar kiranya kami layak menerima semua kasih karunia dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dengar dan kabulkan doa permohonan kami ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 319 ayat 1 tambah 3. Sonang bodo mahu sabor nginon sojolo Tuhanku ingotonon nama pardoro Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Salam bagi kita semua.